Dan bersama-sama pula Bapak Ibu sekalian, kita menyongsong kehadiran guru kita, Ustadz Dr. Khalilur Rahman, dan Masya Allah, Alhamdulillah, beliau telah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengikuti tausiah yang beliau sampaikan pada pagi hari ini, sebagaimana biasa kita hantarkan terlebih dahulu saudara-saudara kita yang harus meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Semoga setiap tugas dan amanah tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam lindungan, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah. Dan selanjutnya Ibu sekalian, kita menyongsong guru kita Ustadz Dr. Khalilur Rahman MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustadz, selamat datang Ustadz di forum ngaji bareng online dalam forum beranda pada pagi hari ini. Dan Masya Allah Pak Ibu sekalian, Ustadz Dr. Khalilur Rahman ini secara umur boleh jadi beliau sedikit ya lebih muda dari saya, atau banyak ya Ustadz ya. Namun Banyak, beliau ya sedikit. banyak ya Ustadz ya. Namun Umur saya sudah tua juga, Ustaz. Ya, namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beliau Bapak dan Ibu, dan beliau juga termasuk salah seorang pembimbing saya di dalam saya mengerjakan disertasi. Banyak hal yang saya selalu tanyakan kepada beliau, dan termasuk beliau pula merupakan penguji ya Ustadz ya pada saat sidang tertutupnya. Dan terima kasih Ustadz atas segala bimbingannya, dan semoga apa yang Ustadz berikan menjadi ilmu yang barokah. Nah, Ustadz, pada pagi hari ini, alhamdulillah di hari Ahad ini kita masih bersama pada saat ini dengan 380 orang peserta. Mudah-mudahan Ustadz berkenan memberikan pencerahan untuk kami semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini, sebagaimana beliau telah menyampaikan tadi malam, insya Allah beliau akan menyampaikan materi yang terkait bahwa bagaimana pesan-pesan tauhid ya, yang beliau mengambil referensi utamanya yang terdapat pada surah Al-An'am ayat pertama, betul Ustadz ya? Ya, baik. Bersama kita mendengarkan tausiah beliau pada pagi hari ini, dan beliau dalam kesehariannya juga adalah dosen tidak hanya di PTIQ Ustadz ya, tetapi juga di UIN Jakarta, dan beliau memiliki sebuah pesantren. Bapak dan Ibu, saya pernah datang ke pesantren beliau, di mana para santrinya tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi dari berbagai pelosok juga dari negeri tanah air kita ini belajar di kediaman beliau, termasuk terutamanya adalah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah baiklah Ustadz, kami langsung saja memberikan kesempatan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya untuk kami semuanya pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin, إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Dr. Thayyib Hasanuddin Thayyib, juga para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita buka bagi ibu yang sedang, bapak, ibu yang sedang ya Ustaz, Al-Qur'an, Suratul An'am ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur
Alhamdulillahi, segala puji lillahi bagi Allah. Alladzi khalaqas samawati, yang telah menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi. Khalaqa artinya menciptakan. Menciptakan artinya mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Al-ibraz minal adami ilal wujud. Poin penting terkait makna khalaqa ini, sehingga Allah disebut dengan Al-Khaliq, Maha Pencipta, adalah bahwa segala apapun selain Allah itu baharu. Artinya segala sesuatu selain Allah diciptakan oleh Allah. Mutlak apapun. Allah adalah Al-Khaliq. Wa ma siwahu makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Diadakan olehnya dari tidak ada menjadi ada. Termasuk dalam hal ini manusia dengan segala perbuatannya. Bahkan termasuk dalam hal ini adalah segala bentuk kebaikan dan keburukan. Hakikatnya ciptaan Allah. Bedanya keburukan tidak dengan perintah Allah. Sementara kebaikan Allah memerintah kita kepadanya. Adapun hakikat yang menciptakannya adalah Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari keburukan yang telah diciptakan olehnya. Aku berlindung dengan Allah, pencipta falak, pencipta subuh, dari keburukan yang telah diciptakan olehnya. Ya, jadi keburukan juga hakikatnya ciptaan Allah, sebagaimana kebaikan. Kemudian Allah menyebutkan as-samawati wal arda, langit-langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan yang telah menjadikan cahaya dan segala kegelapan. Nah, dalam ayat ini disebutkan 4 makhluk Allah atau ciptaan Allah, yaitu langit dan bumi. Langit dan bumi, kemudian cahaya dan kegelapan. Para ulama kita di kalangan ahli tafsir menjelaskan bahwa penyebutan 4 ciptaan Allah ini, 2 yang pertama langit dan bumi adalah isyarat kepada apa yang disebut dengan hajmun katsif, yaitu benda yang dapat disentuh dengan tangan. Contohnya dalam hal ini langit dan bumi. Langit adalah termasuk hajmun katsif, dia memiliki volume, memiliki fisik. Bahkan kata para ulama, lebih keras fisiknya, volumenya dibanding bumi. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, Rafa'a samkaha fasawwaha. Nah, as-samk artinya apa? Volumenya, memiliki fisiknya. Memiliki fisik yang diratakan oleh Allah. Nah, kemudian yang 2 terakhir Allah menyebutkan az-zulumat wan nur, cahaya dan kegelapan. Ini memberikan isyarat kepada apa yang disebut dengan hajmun latif, yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan, seperti cahaya dan kegelapan. Nah, para ulama kita, para ahli tafsir menjelaskan bahwa segala sesuatu ciptaan Allah tidak lepas dari 2 keadaan ini. Antara benda yang dapat disentuh atau benda yang tidak dapat disentuh. Manusia misalkan masuk benda yang dapat disentuh. Jin, benda yang tidak dapat disentuh. Malaikat, benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan karena asal penciptaannya dari cahaya. Nah, sehingga difahami dari ayat tersebut bahwa seluruh alam ini, alam itu yaitu segala sesuatu selain Allah. Kullu ma siwallah. Tidak lepas dari 2 kemungkinan tersebut. Antara benda kasif yang dapat disentuh atau benda latif yang tidak dapat disentuh.
Nah, sehingga difahami pula dari ayat ini bahwa Allah yang menciptakan itu semua, maka Allah tidak sama dengan itu semua. Allah bukan benda. Allah bukan benda kasif yang dapat disentuh dengan tangan. Allah juga bukan benda latif. Allah bukan sinar. Allah bukan cahaya. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Maha suci daripada susunan-susunan atau anggota-anggota badan. Nah, karena itulah para ulama kita dengan dasar ayat-ayat Al-Quran menetapkan sifat yang wajib kita imani bagi Allah adanya, yaitu sifat mukhalafatun lil hawadis. Artinya bahwa Allah berbeda dengan segala apapun dari segala ciptaannya. Zat Allah bukan benda. Makna zat bagi Allah artinya hakikat. Zatullah artinya hakikatullah, hakikat Allah. Jadi penyebutan zat kita sandarkan bagi Allah bukan dalam makna fisik. Tetapi zatullah artinya hakikat Allah. Demikian pula sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah maha suci dari bentuk, Allah maha suci dari ukuran, Allah maha suci dari warna, maha suci dari gerak dan diam. Termasuk juga Allah maha suci dari tempat dan arah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tidak boleh dikatakan bagi Allah di satu tempat atau di semua tempat. Juga tidak dikatakan baginya ada di mana-mana. Tidak boleh pula dikatakan baginya bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah maha suci dari tempat dan arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, ini pegang teguh. Akidah ini tauhid suci, akidah Rasulullah, aqidatu kullil anbiya. Keyakinan seluruh para nabi Allah. Keyakinan umat Islam. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Di atas keyakinan ini. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah. Adapun makna qarib yang disandarkan bagi Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, yang dimaksud adalah qurbur rahmah, dekatnya rahmat Allah. Misalkan firman Allah dalam Al-Quran, ujibu da'watad da'i wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Makna harfiah qarib itu artinya dekat. Tetapi jangan difahami dalam makna jarak. Makna qarib bagi Allah ditafsirkan oleh ayat sesudahnya, ujibu da'watad da'i, bahwa aku mengijabah, mengabulkan doa setiap orang yang berdoa. Itu makna qarib. Adapun bahwa dalam berdoa kita menghadapkan telapak tangan ke arah atas atau ke arah langit, bukan berarti bahwa Allah bertempat di langit. Tetapi karena langit adalah qiblatud du'a, kiblat kita dalam berdoa. Rasulullah mengajarkan itu. Sebagaimana kita menghadap Ka'bah dalam salat, bukan berarti Allah di dalam Ka'bah. Tetapi karena Ka'bah adalah kiblat salat. Dalam doa sendiri, dalam beberapa keadaan Rasulullah berdoa dengan menghadapkan telapak tangannya ke arah bawah seperti ini. Di antaranya dalam Sahih Muslim disebutkan ketika doa istisqa, yaitu doa meminta hujan, Rasulullah berisyarat dengan telapak tangannya ke arah bumi.
Nah, hal itu tidak menunjukkan bahwa Allah di arah bawah. Sebagaimana ketika kita menghadapkan telapak tangan ke arah langit, bukan berarti Allah ada di langit. Allah yang menciptakan langit, Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah yang menciptakan arash, maka tidak boleh dikatakan Allah duduk atau bertempat atau bersemayam di atas arash. Allah yang menciptakan arash. Sebelum menciptakan arash, Allah ada tanpa arash. Setelah menciptakan arash, Allah tidak berubah. Tidak kemudian membutuhkan kepada ciptaannya. Karena perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Mustahil Allah berubah. Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya azaliyatun abadiyah. Tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tidak berkembang, tidak bertambah, tidak berubah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak boleh juga kita mengatakan seperti yang belakangan ini cukup populer mengatakan terserah yang di atas. Siapa di atas? Tidak boleh dikatakan di atas. Makhluk Allah ada banyak di arah atas. Langit, bulan, bintang, Allahul Mahfud, Al-Arash, Al-Kursi, Al-Qalamul A'la, surga bahkan di atas. Ada banyak makhluk Allah di arah atas. Allah bukan benda. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, pegang teguh ini. Fahami dan yakini bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'." Dia Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Nah, inilah makna sifat Allah mukhalafatun lil hawadis. Yang pertama. Berikutnya yang kedua, atau tambahan terkait yang pertama sedikit terlewatkan tadi. Adapun mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai lebih tinggi lagi di atas langit ketujuh hingga sampailah Rasulullah ke suatu tempat di mana Rasulullah di tempat tersebut mendapat wahyu langsung dari Allah. Hal itu tidak menunjukkan bahwa Allah berada di tempat tersebut. Nah, ini fahami terkait peristiwa Mi'raj ini. Tetapi Rasulullah lah yang berada di tempat tersebut. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sama persis dengan Nabi Musa alaihi salam. Juga mendapat wahyu langsung dari Allah. Kejadiannya di mana? Kejadiannya di bumi ini. Yaitu di Gunung Tur. Tur Saina. Hal itu tidak menunjukkan bahwa Allah berada di gunung tersebut. Tetapi Nabi Musa-nya yang ada di gunung tersebut. Nah, karena itulah para ulama kita menjelaskan terkait peristiwa Mi'raj ini, jangan diyakini Allah bertempat di arah atas. Misalkan salah seorang ulama terkemuka dengan nazamnya yang sangat populer di pondok-pondok pesantren, sering dibaca, karya Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi mengatakan, وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد خمسنا فرض. وبعد إسراء dan setelah Isra, Isra itu perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
urujun lis sama, kemudian Rasulullah naik ke langit. Jadi ada dua peristiwa, peristiwa perjalanan bumi dan perjalanan langit. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Ketika Mi'raj, Rasulullah mendengar kalam Allah. Yang dimaksud sifat kalamnya, kalam zatnya. Yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Juga ketika Mi'raj, Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Seperti itu diisyaratkan dalam firman Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nah, tetapi catatan pentingnya apa? Min ghairi kaifin wan hisarin. Nah, peristiwa tersebut bukan dalam makna sifat benda. Kaif itu artinya sifat benda. Bukan dalam makna bahwa Rasulullah berhadap-hadapan dengan Allah. Bukan berarti bahwa Allah bertempat di sana, lalu Rasulullah naik ke sana ke tempat tersebut. Nah, min ghairi kaifin wan hisarin, dan tanpa inhisar. Inhisar itu artinya tempat. Makna harfiahnya terbatas. Artinya bahwa Rasulullah ketika Mi'raj tidak boleh diyakini bahwa Rasulullah bertemu dengan Allah dengan diyakini bahwa Allah berada di tempat tersebut. Tidak. Bahwa Rasulullah mendapat wahyu atau bahkan Rasulullah melihat Allah dengan hatinya, itu tidak menunjukkan bahwa Allah berada di arah atas. Demikian pula kelak nanti orang-orang mukmin di surga melihat Allah. Dan itu adalah nikmat terbesar yang diraih oleh mereka. Ru'yatullah. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat melihat Allah. Kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, peristiwa melihat oleh penduduk surga kepada Allah tidak di hadapan mereka, tidak di dalam surga. Bukan berarti Allah di dalam surga. Allah tidak dikatakan di dalam, juga tidak dikatakan di luar. Peristiwa melihat Allah adalah peristiwa nikmat terbesar bagi penduduk surga. Itu tidak ada keserupaan atau kesamaan di dunia ini. Sehingga jangan disifati atau digambarkan peristiwa melihat Allah tersebut seperti kita melihat sesama kita misalkan. Atau melihat sebuah benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Mustahil Allah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang hendak saya sampaikan walaupun sangat ringkas. Saya kira ini mudah-mudahan memberikan pemahaman untuk menjaga akidah kita. Inilah aqidatut tauhid, aqidatut tanzih. Akidah atau keyakinan terkait kesucian Allah dari menyerupai ciptaannya, keyakinan yang wajib kita yakini. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak para ulama kita dalam berbagai kitab karya-karya mereka. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau terlalu lama ini, saya kurang tahu sampai jam berapa ini. Oke, baik. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Tentunya sangat menyenangkan sekali bagi kita semuanya. Yang pertama tentunya silaturahim ya terbangun ya. Yang semula saya hanya mengenal Ustadz, namun alhamdulillah sekarang ini seluruh peserta bisa bersilaturahim juga dengan Ustadz. Dan kemudian Bapak dan Ibu, kemarin saya ada memposting untuk kita semuanya ada daftar buku-buku yang buku-buku dalam bentuk digital, dan semua buku-buku itu adalah tulisan beliau Bapak dan Ibu, dan beliau telah mewakafkan seluruh buku itu untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jadi qadarullah kemarin itu dikarenakan saya menerima postingan itulah saya terinspirasi, kenapa tidak sekaligus saya hantarkan untuk forum kita bukan hanya buku digitalnya tetapi penulisnya langsung hadir di dalam forum ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, semoga manfaat yang dirasakan oleh kami semuanya di dalam membaca buku
itu semoga menjadi pahala juga bagi Ustadz nantinya. Nah Ustadz tadi berbicara mengenai doa ya Ustadz ya. Saya itu ingat dan bisa perhatikan Ustadz kadang-kadang suka didiskusikan juga dalam forum-forum di masjid atau apa. Di dalam seorang imam ataupun ulama, misalnya dalam ritual-ritual ibadah, kadang-kadang kan ada berbeda antara satu dengan yang lainnya, Ustadz ya, termasuk dalam Ya, ya. tadi itu. Sering juga kita dapati, misalnya kalau seandainya berdoa memohon kepada Allah perlindungan dari segala sesuatu yang buruk, itu dibalik gitu, Ustadz ya. Jadi tidak seperti ini, tapi dibalik gitu, Ustadz. Misalnya Allah, misalnya ketika memohon perlindungan dari bala, Allahumma dfa'anna minal bala walaba fasya malaik seperti itu. Dan kemudian ada juga posisi-posisi tertentu Ustadz, misalnya ketika seorang imam pada saat mengimami di depan kan, kemudian setelah selesai mengimami dia berbalik menyamping gitu Ustadz duduknya. Dan juga ada tata cara berdoa, ada yang berdoa itu harus menghadap kiblat, ada berdoa. Nah, tentunya hal ini kan dalam keseharian kan dari jemaah akan bertanya, kenapa ya kalau ulama ini seperti ini, kalau ulama ini seperti itu. Nah, tentunya kita yakin ya bahwa semuanya itu pasti ada landasannya. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan juga Ustadz pada pagi hari ini sehingga semakin kaya lagi pemahaman kita mengenai menyikapi yang terbaik dari situasi dan kondisi yang kita hadapi itu Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustaz Hasan. Masya Allah, ini pertanyaannya yang sebenarnya Ustaz Hasan sendiri sudah sering menyampaikan saya kira. Atau mungkin Ustaz Hasan lebih luas mungkin jawabannya. Tapi pada dasarnya berdoa itu dalam keadaan apapun boleh. Walaupun juga ada beberapa pengecualian terkait waktu dan tempat. Hanya saja memang dalam berdoa itu ada adab-adabnya. Para ulama kita menyebutkan di antara adabnya yang terbaik adalah dalam keadaan suci. Tentu yang dimaksud daripada hadas besar dan hadas kecil. Bahkan sebenarnya kalaupun tidak memiliki wudhu atau bahkan dalam keadaan junub sekalipun kita berdoa dengan syarat bahwa bukan kutipan daripada ayat-ayat Al-Quran, maka dibolehkan. Walaupun dalam keadaan misalkan kita tidak memiliki wudhu, tidak mengapa kita berdoa. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berjalan, di dalam hati kita. Nah, adapun beberapa adab yang lebih khusus untuk itu disebutkan diantaranya dalam keadaan suci dan dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Tentu yang dimaksud dalam hal ini adalah doa dalam kesendirian kita. Karena ada beberapa kondisi. Ada kalanya kita doa berjamaah. Dan doa berjamaah pun juga dianjurkan. Bukan perkara yang tercela berdoa berjamaah. Justru berjamaah itu di antara keadaan yang sangat mungkin untuk dikabulkan doa kita bagi Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fada'a ba'duhum wa ammana al-akhiruna illa stujiba lahum. Tidaklah satu kaum berkumpul lalu ada sebagian dari mereka berdoa dan sebagian lain yang mengaminkan illa stujiba lahum, kecuali diijabah oleh Allah bagi mereka. Nah, sehingga doa berjamaah boleh. Masya Allah. Bahkan tidak hanya itu, tersirat dalam bacaan suratul Fatihah di mana kita sholat berjamaah, yang dalam suratul Fatihah itu ada doa. Paruh pertama adalah as-sana. As-sana itu artinya pujian kepada Allah. Kemudian paruh kedua dari ihdinas syiratal mustaqim adalah doa. Lalu sampai waladhdallin, bacaan imam, kita makmum mengucapkan apa? Amin, dan itu berjamaah. Jadi dalam sholat kita doa berjamaah. Di luar sholat pun umpama kita berdoa berjamaah boleh.
Nah, adapun menghadap ke makmum atau menghadap ke kiblat boleh. Tetapi ada anjuran lebih utama ke arah kiblat ketika berdoa. Walaupun ketika berzikir menghadap ke makmum, tapi ketika berdoa sama-sama menghadap ke arah kiblat. Lalu ketika berdoa, menghadapkan telapak tangan ke arah langit. Dan ketika kita mengucapkan beberapa kalimat doa lidaf'il bala, untuk talak bala. Ada sebagian ulama mempraktikkan doa dengan menghadapkan telapak tangan ke arah bawah atau ke hadapannya. Yang dimaksud adalah dia berharap menghindar dari bala yang dimohonkan kepada Allah supaya terhindar darinya. Seperti ini. Allahumma dfa'annal bala misalkan. Sebagaimana itu dikutip dalam beberapa karya seperti diantaranya dalam karya Al-Hawi lil Fatawi, kumpulan fatwa-fatwa Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Dan itu ada dasarnya. Tetapi kalaupun tidak dikerjakan tidak apa. Tetap kita berdoa begini. Pada hakikatnya kita ketika mengucapkan talak bala sekalipun ya kita berharap supaya terhindar darinya. Walaupun kita tetap menghadapkan telapak tangan seperti ini. Tidak ada masalah mengangkat tangan seperti ini ketika talak bala atau begini, tidak ada masalah. Dan mengangkat tangan ketika berdoa seperti ini sangat dianjurkan. Bahkan hadisnya mutawatir. Mutawatir itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap tingkatannya. Yang mustahil mereka itu sama-sama sepakat untuk berdusta. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang kepastian kebenarannya itu sudah tidak dapat diragukan lagi. Nah, sangat dianjurkan berdoa seperti ini menghadapkan telapak tangan. Itu menunjukkan tadarru', menunjukkan penghambaan kita, ketundukan kita, bahwa kita sangat lemah, bahwa kita sangat membutuhkan berhajat kepada Allah dalam segala urusan kita. Allah berfirman, "Antumul fuqara, wallahu wal ghani." Antumul fuqara, kalian semua membutuhkan kepada Allah. Kita semua fakir, membutuhkan kepada Allah. Jadi bentuk doa seperti itu adalah salah satu bentuk perendahan diri kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah. Nah, hanya saja seperti yang saya sampaikan di awal, jangan sampai diyakini bahwa Allah berada di arah atas. Allah mawjudun bila makan, wala yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah tidak terikat oleh dimensi, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz Hasan. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Nah, berikutnya Ustadz ada pertanyaan nih baru masuk Ustadz dari Pak Kunto. Beliau menanyakan kepada Ustadz daripada singgasana Allah atau Al-Arsh itu Ustadz yang digambarkan. Iya. Ya. Ada penyebutan dalam Al-Quran, misalkan firman Allah, wa huwa rabbul arshil azim. Dalam istilah bahasa Arab, arsh disandarkan kepada Allah bukan berarti Allah bertempat di atasnya, tetapi namanya itu idhafatut tasyrif, penyandaran untuk memuliakan. Penyandaran untuk memuliakan. Sama misalkan seperti penyebutan Ka'bah dengan Baitullah. Ini dalam makna idhafatut tasyrif. Penyebutan kata benda lalu disandarkan kepada Allah bukan berarti Allah bertempat di benda tersebut, tetapi dalam makna lit tasyrif, dalam makna untuk memuliakan. Ka'bah atau bahkan masjid, semua masjid bahkan disebut dengan Baitullah. Bukan artinya Allah di dalam masjid atau di dalam Ka'bah,
tetapi maknanya baitun musyarrafun indallah. Artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Masjid disebut Baitullah, maknanya baitun musyarrafun indallah. Artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah karena di dalamnya dijadikan tempat ibadah kepada Allah. Nah, arash disandarkan kepada Allah, misalkan dalam hadis disebutkan saqafuha arsyur rahman. Arash, arash Allah. Arash Allah. Apa artinya? Artinya arash adalah makhluk atau ciptaan yang dimuliakan oleh Allah. Arash ini bentuknya, makna harfiah arash itu artinya as-sarir. Ranjang, kurang lebih seperti itu, ranjang. Jadi kalau istilah kita mah seperti balek, ya, tempat duduk. Jadi ada kakinya 4. Ada kakinya 4. Nah, arsy ini adalah makhluk Allah atau ciptaan Allah paling besar bentuknya. Adanya di atas langit ke-7, di bawah surga. Jadi surga itu langit-langitnya arsy. Rasulullah bersabda dalam hadis, "Idza sa'altumullahal jannata fasaluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa saqfuha 'arsyur rahman." Surga itu bertingkat, yang paling tinggi namanya firdaus. Dan surga itu langit-langitnya adalah arsy. Nah, tidak boleh diyakini bahwa Allah duduk di atas arsy. Allah menciptakan arsy untuk menampakkan atau menunjukkan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Bukan untuk dijadikan tempat baginya. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Sayyiduna Ali berkata, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib berkata, "Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi." Sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, tidak untuk menjadikannya sebagai tempat bagi zatnya. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Nah, demikian Ustaz Hasan. Baik, Masya Allah. Berikut ini Ustadz, pertanyaan dari saudara kita, Pak Gufron Ustadz. Ini masih terkait dengan doa. Tentunya kan kita memohon kepada Allah kan diberikan kesabaran ya, keistiqomahan ya Ustadz untuk terus ya berdoa. Berdoa menjadi pakaian dalam keseharian kita. Nah, namun beliau menanyakan dalam hal ini Ustadz, apakah ada ciri-ciri Ustadz? Apakah ada tanda-tanda bahwa doa kita itu dikabulkan secara hakiki gitu Ustadz? Ya, baik. Ini juga cukup panjang jawabannya. Demikian Ustaz, bahwa pertama doa itu adalah dianjurkan atau bahkan diperintah oleh Allah, tidak hanya dalam bentuk anjuran tapi perintah. Allah berfirman, "Ud'uni", berdoalah oleh kalian kepadaku, mintalah oleh kalian kepadaku. "Astajib lakum", mengabulkan oleh aku bagi kalian, kata Allah. Nah, ijabah dari Allah ini dijelaskan oleh para ulama ada banyak bentuknya. Ada banyak bentuknya. Di antaranya bisa jadi bahwa kita diijabah atau dikabulkan oleh Allah dalam doa kita persis seperti apa yang kita pintakan. Kadang juga kita berdoa kepada Allah tetapi bentuk ijabah darinya dalam bentuk-bentuk yang lain. Kadang muajjalan. Muajjalan itu artinya kadang ditempokan. Kadang lebih cepat. Kadang misalkan keesokannya, kadang minggu depan, kadang kemudian bulan depan, kadang tahun depan. Nah, kadang tidak dikabulkan dengan apa yang kita inginkan, tapi dikabulkan oleh Allah
dalam bentuk yang lain, seperti misalkan dikaruniakan kesehatan, dikaruniakan misalkan nikmat-nikmat yang lain. Bahkan dalam hadis ada diriwayatkan sebagian orang yang ketika di dunia banyak berdoa, seakan-akan di dunia tidak dikabulkan oleh Allah, namun ternyata doa yang mereka pintakan itu disimpankan oleh Allah bagi akhirat mereka. Sehingga di akhirat, dalam hadis diriwayatkan, ada sekelompok orang yang ketika diberikan seluruh amal solehnya, yang dimaksud pahalanya, tapi ada sekelompok orang didatangkan lagi kebaikan mereka, didatangkan lagi kebaikan mereka, didatangkan lagi kebaikan mereka. Sehingga mereka sendiri bertanya, ya Allah, ini kebaikan dari mana lagi? Salat kami sudah diberikan pahalanya, puasa kami, zakat kami, haji kami. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa ini adalah doa-doa kalian yang disimpankan untuk akhirat kalian sekarang ini diberikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, doa itu dianjurkan, diperintahkan dalam agama kita. Jangan memandang kepada saya tidak diijabah oleh Allah. Jangan mengatakan begitu. Orang yang berdoa itu tidak pulang dalam keadaan hampa tangan. Minimal, ini sangat minimal ketika seseorang berdoa, itu berarti sudah mengerjakan perintah Allah dan dia pulang membawa pahala. Itu minimal sudah itu. Karena kan Allah merintah, ud'uni astajib lakum. Ketika kita mengerjakan perintah Allah tersebut, maka kita meraih pahala. Terlepas dikabulkan atau tidak dikabulkan, yang jelas bahwa semua doa dikabulkan, hanya saja dikabulkannya itu tidak mesti seperti semuanya apa yang kita inginkan. Dikabulkan oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti itu, Ustaz Hasan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Dan berikut ini Ustadz ada pertanyaan lagi nih dari Pak Kunto Ustadz. Mohon Ustadz mungkin bisa sedikit menguraikan Ustadz bahwa beliau mengutip dari salah satu hadis Rasulullah SAW itu bahwa nanti ketika kepada penghuni surga ya, akan diberikan kemampuan untuk melihat wajah Allah seperti jelasnya manusia ketika di dunia ini melihat rembulan. Bagaimana penggambaran hal ini, Ustaz? Nah, pengertian wajhullah dalam bahasa Arab bukan artinya wajah seperti muka kita yang tersusun, misalkan dari mata, hidung, dan seterusnya. Al-wajah dalam bahasa Arab artinya dalam mana az-zat, zat Allah. Misalkan dalam Al-Quran firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan binasa, akan punah, illa wajhahu, kecuali zat Allah. Bukan artinya wajah Allah, lalu Allah tersusun dari anggota badan, lalu yang tersisa hanya wajahnya saja. Bukan. Tapi wajhullah yang dimaksud zatullah, kecuali zat Allah. Zat Allah itu artinya hakikat Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi. Masya Allah. Nah, kemudian yang dimaksud seperti kalian melihat bulan. Bukan artinya bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran, lalu bentuknya bulat, lalu bersinar, lalu di arah atas. Bukan. Penyerupaan di dalam hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammun." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, kelak kalian, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, kata Rasulullah, kalian, para sahabat ini orang-orang soleh dan mereka penduduk surga. Kalian, ya tentu juga dari umatnya yang menjadi penduduk surga akan mendapatkan karunia yang sama. Kata Rasulullah, kalian akan melihat Allah kama tarawunal qamara, sebagaimana kalian melihat bulan Lailatul Badri, di malam purnama. Kata Rasulullah, la tudammun. Nah, ini menafsirkan apa yang dimaksud seperti kalian melihat bulan. Apalah tudammun artinya? Ay la tashukkun, tidak ragu kalian. Nah, jadi penyerupaan di sini bukan dari segi fisik, bukan.
Allah Maha Suci dari fisik, tapi penyerupaan di sini fi adamis syakki, dalam ketiadaan keraguan. Artinya, sebagaimana kita melihat bulan di dunia ini, ketika di malam purnama tidak ada awan, tidak ada mendung, kita semua yakin bahwa itu adalah bulan. Tidak ragu sedikit pun. Nah, perumpamaan orang-orang mukmin nanti di surga ketika mereka melihat Allah seperti itu dari ketiadaan keraguannya, bukan dari segi bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran, bukan. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis tadi. Nah, ini Masya yang Allah. ditanyakan oleh Pak Kunto merujuk kepada hadis tadi itu. Masya Allah. Iya, jadi dalam ketiadaan keraguan, bukan berarti bahwa Allah seperti bulan purnama, bukan. Masya Allah. Allah yang menciptakan sinar, Allah bukan sinar. Allah tidak serupa dengan ciptaannya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi mudah-mudahan memberikan jawabannya kepada Pak Kuto dan kepada kita semuanya, sama seperti halnya Ustadz ya, seperti halnya di Ya, bulan. saya jawab. Mohon maaf Pak Ustadz Hasan. Ya, Ini ada beberapa pertanyaan, saya ringkas-ringkas ya, ya. Mudah-mudahan nanti supaya dapat semua ini. Supaya dapat ya. semua ini dari Ibu Marda. Iya, Ustadz. Ya, dari ini dari Ibu Siti juga menarik nih Ustadz, bahwa setiap hari berangkat kerja naik sepeda motor, dalam perjalanan beliau selalu memanjatkan doa untuk diberikan keselamatan dan kelancaran dalam perjalanannya. Maka apakah doa yang dipanjatkan itu kurang sopan karena kurang memenuhi adab dalam berdoa karena tidak mengangkat tangan dan lain-lainnya? Mohon penjelasan Ustadz. Sangat bagus itu. Sangat bagus. Teruskan seperti itu, Ibu Siti. Ya, Iya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Alladzina yazkurunallaha qiyaman oh, wa qu'udan wa 'ala junubihim." Az-zikr itu bentuknya banyak. Yazkurunallah, menyebut nama Allah. Makna harfiahnya seperti itu. Tapi maknanya sangat luas. Termasuk majlis kita ini, namanya ini majlis zikir. Bahkan thalabul ilm semacam ini, itu majlis yang sangat tinggi derajatnya. Masya Allah. Nah, artinya dalam hal ini termasuk doa. Doa itu artinya zikir. Nah, dalam Al-Quran, bagian daripada zikir maksud saya. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, orang-orang mukmin, ulul albab, orang-orang yang tinggi, orang-orang mukmin yang soleh, orang-orang bertakwa adalah mereka yang senantiasa menyebut nama Allah, mengingat namanya dalam bentuk apapun. Qiyaman, itu maksudnya tadi dalam bentuk apapun, maksudnya dalam bentuk pengajian, dalam bentuk baca Quran, dalam bentuk amal soleh apapun. Apapun yang mengingatkan kepada Allah itu bagian daripada zikir. Nah, apa yang dalam keadaan apa mereka melakukan itu? Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan mereka berbaring. Dalam posisi apapun silahkan berzikir, memperbanyak doa. Walaupun ada beberapa pengecualian seperti misalkan ketika, mohon maaf, ketika bersetubuh, bahkan itu pun dianjurkan tetapi dengan hati. Di kamar mandi misalkan itu dikecualikan. Walaupun juga para ulama mengatakan kalau dengan hati tetap boleh. Yang tidak boleh itu dengan mulut. Baik. Nah, Berikutnya kemudian ini Ibu dari Ibu Marda. oh, Mardani, Ibu Marta, ya. apakah pada saat Boleh, sholat ya. dan zikir, Berzikir, udah sholat atau berzikir, mata terpejam atau tidak terpejam boleh, Bu. Ketika sholat, mata terpejam tidak mengapa, tapi hati-hati jatuh. Tidak ada masalah, tidak ada masalah mau terpejam atau apa namanya membuka mata, tidak mengapa. Nah, kemudian sebaiknya kita apa namanya menghindari kalimat-kalimat yang memberikan indikasi tasbih, indikasi penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Misalkan seperti dikatakan ketika seorang sholat atau ketika membaca Quran, maka dia seakan berdialog dengan Allah. Kalaupun ada dalam hadis, ungkapannya sebenarnya bukan berdialog sebenarnya. Nah, tetapi sebaiknya
kalimat semacam ini dihindari. Walaupun tentu tidak bertujuan untuk menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Contoh misalkan tadi yang sampai di awal saya sampaikan ungkapan terserah yang di atas ya, sebaiknya dihindari kalimat ini. Ungkapkanlah atau katakanlah dengan terserah yang maha kuasa atau terserah Allah, kan itu lebih baik gitu. Baik Ustadz, ini sama juga ini senada dengan pertanyaan Ibu Marda. Ketika kita duduk misalnya membaca tasawuf awal tasawuf akhir itu, kemudian ketika mengangkat telunjuk kita, ada juga yang menyampaikan pada saat kita asyhadu alla ilaha illallah itu kita arahkan kepada telunjuk kita itu, Ustadz. Iya. Ya. Itu mengangkat telunjuk ketika lafaz illallah itu untuk berisyarat kepada tauhid. Oleh karena kalimat yang diucapkan dalam tasyahud itu artinya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah bagian daripada isbat namanya. Isbat itu artinya untuk menetapkan bahwa ketuhanan hanya milik Allah. Nah, itu ditetapkan dalam hati, lalu diisyaratkan dengan tubuh kita. Salah satunya dengan telunjuk ini. Jadi telunjuk ketika mengucapkan illallah dalam bersyahadat atau dalam tasyahud itu adalah untuk memberikan isyarat tauhid kepada Allah. Hanya Al-Imam Ibn Ruslan dalam Alfiyah Az-Zubad namanya. Az-Zubad itu fikih mazhab Syafi'i. Alfiyah itu artinya 1000 bait. 1000 bait fikih mazhab kita, mazhab Syafi'i. Penulisnya itu Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan wa 'inda illallahu fal muhallilah irfa' li tauhidil ladzi shallaita lah wa 'inda illallah, dan ketika mengucapkan illallah dalam tasyahud fal muhallilah, maka hendaklah dengan telunjuk ini angkatkan illallah li tauhidil ladzi shallaitalah. Tujuannya apa? Untuk mentauhidkan Allah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Nah, itu tujuannya. Masalah. Namun demikian ini bukan rukun dalam sholat. Umpama kalaupun tidak diangkat tidak merusak sholat. Nah, tuntunannya adalah tidak dengan digerak-gerakan seperti ini. Tetapi diangkat sekali illallah dan dibengkokkan sedikit seperti ini, yaitu ketika illallah, kemudian diangkat seperti ini terus sampai salam, atau sebelum salam kemudian diturunkan kemudian salam. Jadi selama mengucapkan tasyahud diangkat tangan tidak dengan digerak-gerakan seperti ini, tetapi ketika illallah diangkat satu kali. Illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu tuntunannya. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban dan lainnya. Masya Allah. Oke, baik Ustadz. Ustadz, mungkin kita sudah menuju kepada pertanyaan terakhir. Dikarenakan jam 7:30 saya sudah harus bersiap-siap menuju ke lokasi untuk pembukaan acara kejuaraan panahan junior nasional. Nah, jadi kepada Bapak dan Ibu juga para peserta, mohon maaf apabila pertanyaan tidak semua tertuntaskan pada hari ini. Dan boleh jadi hal ini menjadi wasilah ya Ustadz ya untuk Ustadz hadir kembali di dalam forum ini pada kesempatan berikutnya. Namun pertanyaan terakhir dari Pak Gufron, Ustadz, bahwa boleh jadikan tidak semua kita yang memiliki hafalan yang banyak ya Ustadz ya di dalam yang bisa kita praktekkan di dalam sholat ya, walaupun kita kepingin sekali rasanya ada variasinya.
Nah, apakah boleh nih Ustadz dari pertanyaan Pak Gufron, kalau seandainya di dalam sholat kita itu, selain dari bacaan pendek kita yang udah biasa, ketika kita ingin bacaan yang lain, namun kita masih belum hafal, nah sehingga kita pada saat sholat sekaligus kita membaca ayat-ayat itu Ustadz, Al-Quran, boleh jadi kita tempatkan Al-Quran besar di depan kita gitu Ustadz, sehingga sambil berdiri kita sambil bisa membacanya. Nah, apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Ini yang dipertanyakan oleh beliau. Sangat-sangat baik itu, Ustaz Hasan. Sangat-sangat baik. Kita misalkan ingin membaca Al-Quran atau bahkan menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Lalu kita membaca Al-Quran dengan diletakkan Al-Quran di hadapan kita dalam sholat kita. Atau bahkan misalkan kita pegang dengan tangan kita seperti ini dalam sholat kita. Itu sangat baik. Dianjurkan. Sangat baik. Tidak mengapa. Para ulama melakukan itu. Para ulama melakukan itu. Iya, jadi membaca Al-Quran dengan membaca pada Al-Qurannya itu langsung, artinya bukan dalam bentuk hafalan, itu sangat baik di dalam sholat atau di luar sholat. Bahkan para ulama kita menganjurkan seorang yang sudah hafal sekalipun ketika membaca Quran lebih baik dengan melihatnya. Lebih baik dengan melihatnya. Karena melihat Al-Quran itu setiap hurufnya menjadi pahala. Melihatnya saja. Betul bahwa yang hafal itu memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan dengan hafalannya. Tetapi melihat kepada Al-Quran itu juga memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, jadi bukan berarti kalau sudah hafal Quran tidak pernah membuka Al-Quran sama sekali. Tidak, bahkan para ulama menganjurkan untuk tetap membukanya. Nah, sehingga demikian pula dalam sholat. Sangat dianjurkan. Umpama kita, misalkan Ustadz Hasan, waduh, satu rokaat dapat 5 juz. Tidak mengapa. Bergerak dalam sholat sunnah, misalkan kita bergerak ke arah depan. Ke arah depan, kemudian membuka lembaran Al-Quran untuk bacaan selanjutnya misalkan. Atau misalkan halaman kanan, halaman kiri. Dari ujung sampai ujung. Dapat satu rokaat. Nanti rokaat berikutnya halaman ini. Dari ujung atas sampai ujung bawah. Bagus, sangat bagus itu. Sangat bagus. Silahkan dilanjut Bapak Baik. Gufron. Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih sekali Ustadz atas pencerahan yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, dikarenakan saya sudah diberitahu, dikirim via WA bahwa Bapak Wakil Gubernurnya akan datang lebih awal pada pagi hari ini, sehingga sebagai tuan rumah sepatutnya saya tiba lebih awal ya untuk menyambut tamu-tamu yang hadir di sana, sehingga mohon izin apabila pada hari ini kita menutup acara ini lebih awal. Dan untuk menutup acara ini kita melihat terlebih dahulu, semoga Prof. Suryadi beliau sudah hadir bersama-sama kita. Sepertinya tidak ada Prof. Suryadi pada pagi hari ini, maka Ustadz langsung saja mohon kesediaan Ustadz untuk menutup pertemuan ini dengan doa, dan harapan para peserta juga nanti kita jadwalkan kembali Ustadz ya. Tadi ada tulisan Ibu Om juga bahwa suasana kita belajar dengan Ustadz pada hari ini mengingatkan seperti halnya ketika kita suasananya dan cara penyampaian Ustadz pada pagi hari ini. Nah, saya kira ini penting ya Ustadz ya. Sehingga banyak hal yang terkait dengan masalah fikih, ya masalah keseharian yang bisa kita pertanyakan dengan Ustadz. Nah, baik Ustadz, kami persilakan Ustadz memimpin doa untuk kita semuanya Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa lil mu'minina wal mu'minat. Amin.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، Amin. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، Amin. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Amin. اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. Amin. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Amin. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Amin. Dosa-dosa orang tua kami, anak-anak kami. Amin. Ya Allah, sampaikanlah segala tujuan dan cita-cita kami, Amin. cita-cita dunia dan akhirat kami. Selamatkan Amin. kami di dunia hingga akhirat, ya Rabbal Alamin. Amin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب Amin. علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Amin. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Semoga sehat walafiat selalu Ustadz, dan insya Amin, Allah amin, nanti amin. kita atur ya kehadiran Ustadz kembali di dalam forum ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara kita di pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.